Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera. Ini saudaraku, ada pertanyaan saudara kita ini lucu lagi ya. Lucu, unik, dan bisa membingungkan petani walet. Apa itu saudaraku? Pertanyaan lucu yang bagaimana? Dan bisa terjadi, bisa juga tidak. Jadi tolong ya diikuti video selanjutnya. Saya akan memberikan pencerahan ke depannya ya mengenai adanya pertanyaan saudara kita ini. Dan ini pertanyaan saudara kita ini ingin dijelaskan. Dia memohon tolong dijelaskan Bang mengenai adanya ini walet di sarang. Lucu juga saudaraku ya. Tidak ada bedanya pertanyaan yang pernah saya angkat mengenai adanya ada sarang di atas, ada sarang, ada walet, tetapi tidak ada kotoran. Maksudnya kotorannya itu tainya di bawah lantai. Ada sarang, ada walet, tetapi tidak ada kotorannya. Jadi kalau begitu saudaraku, ini walet dia mau berak di mana? Sedangkan ada sarangnya, ada waletnya di atas. Oke. Jadi begini saudaraku, saya akan memberikan inspirasi ke saudara mengenai adanya walet di sarang. Ini sama, satu-sama pertanyaan, hanya beda jalannya, tetapi ya sama-sama walet, sama-sama sarang, dan sama-sama di dalam gedung rumah walet, ya di dalam ruangan RBW, RBW, rumah burung walet, rumah bangunan walet. Jadi oke saudaraku, silakan dicerna ini video. Pertanyaan saudaraku ini bertanya ya, sudah 2 hari masuk, tidak salah ya, sudah 2 hari saya telusuri. Pertanyaan saudara ini mohon diberikan penjelasannya Bang. Jadi saya angkat pertanyaan, saudara mengatakan Bang, biasa memangkah terjadi, memangnya biasa terjadi itu walet bertelur tanpa maksudnya ada pasangan. Tetapi dia tidak mengatakan tanpa ada pasangan. Yang pertanyaan saudara, kenapa walet, apa bisa bertelur itu walet tinggal 1 di sarang? Maksudnya kan di walet tinggal 1 di sarang itu burung walet, bukan 2, 1. Apa bisa bertelur kira-kira Bang kalau hanya 1 walet di sarang? Jadi saya jawab di pertanyaan itu saudaraku di bawah kolom komentar. Bisa jadi, bisa iya, bisa tidak. Maksudnya itu pertanyaan, jawaban saya. Kan saudara bertanya, apa bisa Bang bertelur itu kalau hanya 1 burung di sarang? Saya mengatakan bisa iya, bisa tidak. Bisa bertelur, bisa jadi bertelur, bisa jadi juga tidak. Jadi pertanyaan saudara selanjutnya, jawaban saya saudaraku, kenapa saya katakan bisa bertelur, bisa tidak? Kalau jantan itu di situ 1 sarangnya saudaraku, 1 burung tidak bertelur itu. Ya masa laki-laki beranak? Ya berarti itu langka ya. Ya walau alam. Terkecuali induk. Bisa dia bertelur itu di sarang kalau 1. Bisa jadi dia itu kawin di luar. Tetapi di sarangnya dia bikin sarang, dia bisa bertelur. Ya ke saudara, bukan? Itu pertanyaan saudara. Kira-kira bisakah itu walet bertelur di sarang kalau hanya 1 walet? Bisa. Jadi ini saudara perlu digarisbawahi ini pertanyaan mengenai adanya bahasa telur. Ya sebenarnya walet itu saudaraku 1 pasang. Dan bisa juga tidak. Itu. Jadi ini langka tetapi nyata, karena saya di gedung rumah saya saudaraku pernah memang saya pernah dapatkan itu. Bukan cerita ini loh. Saya juga pernah bingung. Itu saya pelajari juga, itu saya dalam itu. Ini kenapa ini walet ada telurnya 2 tetapi 1 penghuni. 1 loh. Dan itu lolos itu anak 2 jadi sampai terbang itu. Saya pernah deteksi itu. Saya punya
di gedung saya perhatikan kenapa bisa ada telur, karena memang pernah terjadi. Yang tidak pernah terjadi itu saudaraku, itu ada sarang, ada walet, tidak ada kotorannya di bawah. Nah, itu tidak pernah terjadi di rumah. Nah, tetapi kalau pertanyaan saudaraku ini, apa bisa bertelur guru? Apa bisa bertelur bang? Kalau hanya satu di situ walet ada telur, tetapi bukan dua ya, bukan dua. Kan bahasa dua ini kan satu pasang, jantan dan betina, ya jantan betina. Tetapi pertanyaan saudaraku ini bingung mengenai adanya itu telurnya. Kenapa bisa bertelur dua? Ada telur di situ jadi di sarang, sedangkan walet hanya satu. Nah itu pertanyaan saudara. Itu yang saya jelaskan mengenai adanya tadi, sama dengan kalau itu kan tidak terlalu bahwa kita itu bingung ya saudaraku ya, bingung. Nggak, santai aja mengenai adanya itu saudaraku. Tidak usah terlalu didalami itu. Saya pernah dalami itu. Karena memang saya harus tahu. Karena seumpamanya ada pertanyaan, saudara kita bertanya, saya tidak tahu, saya mengatakan saya tidak tahu, mohon maaf. Tetapi kalau ini saudaraku, saya pernah alami. Nah, saya juga sempat bertanya, makanya saya katakan, wah ini pertanyaan seru, unik, lucu, dan pokoknya bingung. Karena satu walet, kenapa ada telur di situ ada dua? Di rumah pernah terjadi saudaraku, jadi santai aja mengenai adanya itu sarang, walet, dan telur. Ya, itu. Jadi itu saudaraku ya. Nah, jadi mengenai adanya itu walet, kalau ada walet satu langsung ada telur, jangan kaget, jangan heran. Karena bisa jadi itu walet, bisa jadi walet itu kawin di luar ya. Sempat kawin, tetapi dia cari tempat bertelur, dia sempat bikin sarang, dia bertelur hanya satu. Itu betina loh, bukan jantan. Tetapi kalau jantan ya walau alam saya tidak tahu. Itu menurut pengkajian yang saya tahu, itu kan ciptaannya yang maha kuasa. Nah itu kenapa saya bahas bahasa ciptaan. Itu menciptakan yang lahir sebenarnya itu saudaraku, itu dari perempuan yang melahirkan. Begitupun juga yang walet, yang betina, yang bertelur. Nah itu aja saudaraku mengenai adanya itu. Yang paling parah tadi yang saya katakan, ada sarang, ada walet, tidak ada kotorannya di bawah. Jadi di situ yang kita bingung. Makanya pernah saya katakan, apa ini pertanyaan serius menguji atau hanya bahasa haters? Nah, jadi kita bisa berpikir saudaraku bahwa ada pertanyaan ujian itu yang bisa kena pada sasaran. Jangan hanya bertanya yang tidak punya sasaran, istilahnya pertanyaan yang tidak masuk akal. Istilahnya pertanyaan yang nyata lah, jangan pertanyaan yang tidak nyata. Karena manusia itu bisa memikirkan juga secara akal. Itu pertanyaan-pertanyaan saudaraku ya, tetapi itu kan hak saudara. Ya, semampu saya bisa jawab saudaraku, saya akan jawab. Tetapi kalau semampu saya tidak bisa menjawab, saya mengatakan mohon maaf, saya tidak bisa jawab pertanyaan saudara. Ya, karena itu sebenarnya saudaraku tidak penting juga itu. Ya, cukup kita tahu kenapa bisa terjadi. Ya, cukup kita tahu, jangan salah itu saudaraku. Wajar-wajar saja ya, namanya mujizatnya Allah, apa istilahnya, kehendaknya lah. Ya, kehendaknya dia ya bisa jadi. Sama hanya kalau kita berbahasa mengenai adakah biasa saudara mendengar bahasa di luar ya, bahwa ada ular berkepala 3, ada ular berkepala 4. Nah, itu kayak gitu. Jadi walau alam itu hanya satu acuan, satu pandangan, karena banyak yang tidak bisa kita memikirkan secara akal. Itu kehendaknya bahas. Kalau saya mengatakan itu kehendaknya itu yang kuasa, yang menciptakan sesuatu. Kita hanya melihat, ya, kita hanya berkata, kita hanya memikirkan, kita hanya mengetahui. Nah, itu intinya itu. Jadi mengenai adanya itu pertanyaan saudara ya, memang makanya saya katakan tadi asal mualanya itu lucu, unik dan menegangkan. Termasuk bagus pertanyaannya saudara ya. Karena saudara ingin mau tahu, memang perlu. Jadi pernah saya alami, makanya saya angkat cepat pembicaraan ini. Sebenarnya masih ada pertanyaan sebelumnya saudaraku, tetap saya angkat ini karena sudah 2 kali masuk ini. Mungkin saudara menunggu pertanyaan ini, bisa jadi, bisa tidak.
Jadi jangan heran, yang penting walid itu bersarang di situ. Yang penting walid itu bertelur di situ. Mengenai ada pasangannya atau tidak ada, apa ada pasangannya di situ atau pasangannya itu di luar, di sana sudah kawin umpamanya walid ini kembali ke sarang itu, dia bikin sarang bertelur, tidak ada pasangan. Jadi kita ambil riwayat Nabi Isa, ya. Kita mengambil riwayat Nabi Isa itu karena kehendak. Dan kita mengambil juga riwayat nabi-nabi yang lain. Cukup itu satu saja, karena panjang lagi pembicaraan kalau saya menjelaskan secara mendetail. Nabi Isa, saudaraku, itu tidak punya bapak tetapi punya ibu. Mungkin saudara mengatakan, kenapa bisa ya terjadi? Ya, kenapa tidak bisa terjadi? Karena kehendaknya, tidak ada yang tidak jadi. Kalau kehendaknya itu masih jauh, bahasa burung, saudaraku. Ini bahasa walid ya. Makanya saya kasih contoh. Nabi Isa ya, Nabi Isa itu punya anak tetapi tidak punya bapak. Kan satu. Bawa ke situ saja, saudaraku ya. Karena kalau dia mengatakan jadi ya jadi. Mungkin saudara mengatakan siapa itu dia ya. Masa saudara tidak tahu siapa yang menciptakan mereka? Dan keinginannya itu siapa? Itu kan bahasa mereka kan berwujud. Sedangkan ini tidak berwujud. Bahasa itu yang kita todopoin. Kenapa bisa terjadi? Tidak ada bapak, langsung ada anak. Itu ke Maryam, ya, itu Nabi Isa. Siapa namanya Nabi Isa? Itu masih mendingin itu. Karena masih ada mama. Yang lebih parah, saudara, itu pembahasan itu Nabi Adam. Manusia yang pertama diciptakan di sisi bumi ini. La haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Tidak ada daya upaya kita, saudaraku, kecuali dia. Dia segalanya. Lebih parah itu Nabi Adam. Kenapa saya katakan lebih parah dibanding dengan Nabi Isa? Nabi Isa itu masih punya bapak, masih punya ibu. Ya, lahir di mana yang jelasnya? Nabi Isa tidak usah terlalu panjang, karena kalau saya mau bahasa itu saudara, gue panjang lagi tuh. Itu berkat kehendaknya. Semua terjadi yang tidak kita inginkan, di luar dari nalar kita, di luar secara akal pemikiran kita. Itu. Jadi ada yang kita tidak bisa memikirkan secara akal, saudaraku. Hanya keyakinan bahwa betul-betul terjadi. Karena dia punya kehendak, dia punya keinginan, mau dia. Itu. Kenapa saya katakan, saya ulangnya, kenapa saya katakan lebih heboh cerita ini dibanding Nabi Isa dengan Nabi Adam. Nabi Adam itu masih ada ibu. Mohon maaf, Nabi Isa itu ada ibu, hanya bapak tidak ada. Tetapi kalau Nabi Adam tidak ada ibu, tidak ada bapak, langsung lahir manusia. Itu. Jadi gimana kira-kira kalau gitu? Ini saudara, kan saya bahas ini walet toh. Satu sarang kenapa bisa bertelur? Satu walet, satu burung walet di sarang, tetapi kenapa bisa jadi telur? Saudara kan berkata kayak gitu. Pertanyaan saudara itu. Jadi saya kasih contoh. Tidak ada yang tidak mungkin kalau kehendaknya. Justru selalu saya katakan, saudaraku, kita manusia memang penting kita memahami mengenai adanya kehidupan juga. Ya, perlu memang kita berusaha gimana cara supaya bisa walid ini bisa banyak. Nanti saudara stres loh kalau selalu berpikir yang tidak. Tidak apa-apa ya, kalau sudah terjadi gitu ya sudah terjadilah. Itu. Jadi itu saudaraku di lapangan ya, siapapun itu tanpa terkecuali tidak membedakan suku apapun ya, agama apapun. Semua manusia tercipta adanya itu. Itu kan asal mulanya ya, asal mulanya itu manusia satu dari Adam. Akhirnya didatangkan Hawa, karena itu kehendaknya semua. Itu berbicara manusia satu dulu ya, akhirnya kita banyak dari turun temurun dari bapak mama ya,
turun ke anak-anak, ke cucu-cucu, ke cici-cici dan cici seterusnya sampai kita ya. Nah, itu perjalanan kehidupan saudaraku ya. Sama dengan ini tadi. Nah, itu. Sama itu pertanyaan juga saudara yang pernah bertanya, wah, ada sarang guru, ada juga waletnya, kenapa tidak ada kotorannya di bawah? Jadi itu saudara guys, sisa saudara gimana mencerna, ya cukup saudara tahu ya. Ya, kalau memang terjadi itu ya cukup kita tahu, kita kembalikan kepada la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Arti dari bahasa itu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya upaya kita saudaraku kecuali Dia. Dia itu siapa? Yang menciptakan bumi ini, yang menciptakan langit, yang menciptakan gunung, yang menciptakan laut, yang menciptakan seisinya manusia yang bernyawa. Nah, itu. Jadi saudara perlu memahami, saudara perlu mencerna, perlu berpikir bahwa tergantung dari keyakinan saudara. Sama kalau kita ingin mendirikan gedung, ya faktor niat dulu ya. Tidak mungkin kita melaksanakan sesuatu sebelum mesti ada niat dulu. Saya mau ini, saya mau ini. Itu bahasa niat. Nah, baru melakukan sesuatu yang kita lakukan saudaraku timbulkan bahasa keyakinan. Nah, insya Allah akan apa yang akan terjadi, apa yang saudara inginkan, yang penting saudara timbulkan keyakinan saudara. Insya Allah ya. Jangan setengah-setengah ya, jangan maju mundur. Mau maju, ada lagi malas mau maju lagi, berarti itu setengah-setengah, berarti tidak full keyakinan saudara. Makanya selalu saya katakan saudaraku, kita berusaha, ada bahasa saya, saudara berusaha mendirikan sesuatu, usaha apapun itu, bukan bahwa dunia perwalitan saja. Hanya saya selaku penjelajah 75 membahas selalu di dunia perwalitan, merangkum segalanya mengenai adanya di dunia perwalitan. Yang penting berbahasa walet, baik bangunannya, baik gedungnya, fasilitasnya, medianya, ya sampai waletnya, sampai sarangnya, sampai telur, sampai beranak dan gitu. Nah, makanya konten saya saudaraku itu satu tema, selalu membahas mengenai adanya dunia perwaletan. Ya mulai dari awal pertengahan sampai selesai, tidak ada itu, tidak ada. Selalu hanya biasa ada pembahasan yang saya gambarkan. Bahwa contoh ini kita bisa melihat ini apa ini ya, itu kan hanya kayak ini tadi berbahasa kenabian, berbahasa yang menciptakan, yang diciptakan, asal mulanya manusia. Terjadi itu ada anak tidak ada bapak, ada mama, ada manusia diciptakan tidak ada ibu tidak ada bapak. Saya sudah menggambarkan tadi itu. Jadi saudara bisa berpikir ya, kan saudara membahas mengenai adanya walet, yaitu letak keinginannya itu yang letak keinginan maha kuasa, yaitu itu masih ada harapan sedikit saudaraku. Kalau saudara mengatakan kenapa bisa ya bang, bisa kira-kira betul itu ada telur di sarang hanya satu burung ya. Kenapa tidak semua terjadi kalau kehendaknya. Jadi mengenai adanya, kalau ada pertanyaan yang membingungkan saudaraku, saudara bisa berpikir dulu sedikit ya mengenai adanya kepercayaan masing-masing, keyakinan masing-masing bahwa betul itu Maha Pencipta kuasa. Tidak ada yang tidak terjadi kalau keinginannya. Kita itu hanya mengandai, kita itu hanya mengatakan, mengumpamakan. Seandainya, seumpamanya, andai kata, mungkin juga kapan-kapan. Itulah manusia. Makanya selalu saya katakan saudaraku, tidak ada manusia yang sempurna. Ya, saudaraku ya. Makanya saya katakan kita itu kembalikan saja yang Maha Kuasa. Kebesarannya itu Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Itu kita perlu memahami saudaraku. Jadi itu pertanyaan saudaraku itu unik, mantap. Ya, istilahnya ada gambaran bahwa kita ini perlu belajar. Kita perlu memahami pengkajian di dunia perwaletan. Bahwa kalau saya membahas di dunia perwaletan, saudaraku, bukan hanya burung saya bahas. Selalu ada contoh-contoh mulai syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Ya, antara Allah dan manusia. Ya, antara yang menciptakan sesuatu dan yang diciptakan. Nah, itulah penjelajah 75 saudaraku. Perlu kita memang memahami itu walet. Bahwa walet itu memang sulit dibetahkan. Adanya itu
Selalu saya katakan saudaraku, segala macam cara, segala macam model kita sudah lakukan, tetapi walet masih begitu, masih sulit tinggal di dalam ruangan RBW, masih susah betah itu burung, tinggal hanya sementara pergi, sulit betah. Maksudnya sulit betah itu sulit tinggal selama-lamanya. Kan banyak yang gitu saudaraku, tinggal lagi tetapi tidak lama kemudian pergi itu burung, tinggalkan tempat. Baru kalau dia pergi lupa pulang, tidak akan kembali, tidak tahu entah kemana dia. Entah kemana, apakah dia di bangunan lain masuk atau dia jadi burung liar lagi. Nah itu. Makanya selalu saya katakan, saya berikan info, saya berikan masukan ke saudaraku bahwa walet itu saudaraku sangat-sangat sulit. Makanya ada bahasa gampang-gampang susah, susah-susah gampang. Di mana susahnya, di mana gampangnya. Itu. Dan selalu ada bahasa saya mengatakan, tidak semudah itu saudaraku walet itu diinapkan. Ini bukan daun talas. Ya. Tidak semudah itu membolahkan telapak tangan, tetapi saudara perlu memahami juga bahwa yang mana yang dia maksud guru, yang mana yang dimaksud abang. Intinya itu saudaraku, selalu saya katakan apabila saudara ingin melihat ke depannya, ikuti ajak penjelajah 75 saudaraku. Selalu ada pencerahan, selalu ada keringanan. Ya, meringankan beban saudara, pemikiran saudara, karena di dunia perwaletan saudaraku, alhamdulillah saya sudah lebih 30 tahun di dunia perwaletan. Banyak sudah keluh kesah yang saya hadapi, yang saya rasakan, yang saya lihat. Nah itu. Justru kalau ada pertanyaan semacam itu saudaraku mengenai adanya walet ya, insya Allah mudah-mudahan saya bisa pecahkan, mudah-mudahan saya bisa clearkan, mudah-mudahan saya bisa kuasai apa yang saudara katakan. Karena semua itu bahasa seandainya makanan hari-hari saya. Sudah 30 tahun lebih saudaraku. Ya alhamdulillah. Ya, namanya manusia saudaraku ya, tidak luput salah dan hilaf. Ya, tidak ada yang manusia yang sempurna. Kita patut syukuri bahwa kalau saudara punya gedung itu, gimana cara supaya burung ini bisa tinggal sampai betah, sampai berkeloni, bikin sarang, sampai dia berkembang biak di dalam. Itu yang kita inginkan saudaraku, bahasanya produktif. Nah, dan kenapa saya katakan produktif? Karena kita menginginkan itu hasil. Apa itu hasil? Adalah sarang walet. Itulah produksi sarang, cetak sarang. Apabila ada sarang saudara jadi saudaraku, lumayan. Sudah ada kita lihat, sudah ada yang kita harapkan, sudah ada yang bisa kita petik. Ya, mengenai adanya sedikit banyaknya itu saudaraku tergantung dari saudara menghadapi di dalam ruangan gedung waletnya saudara, masing-masing di gedungnya. Jadi itu pesan saya saudaraku ya, jangan menganggap remeh itu gedung, bahwa gedung itu akan dihuni walet. Dan jangan juga menganggap remeh bilang tidak akan berhasil. Ya, intinya saudaraku itu selalu saya katakan, ikuti saja penjelajah 75. Ya, dan ada beberapa saudara kita ini meminta nomor WA saya. Nah, saya sudah konsultasi tetapi tidak tahu juga. Kan beda-beda manusia saudaraku ya. Intinya kalau saudara ingin dituntun, saudara ingin dipandu, silakan. Kalau saudara tidak ingin dituntun, saudara tidak ingin dipandu, tidak jadi masalah. Aman saja untuk guru penjelajah 75. Aman saja saudaraku untuk sebagai guru. Itulah saya katakan, kita masing-masing saudara mengkaji. Kita harus memahami di walet itu, karena ini keinginan kita itu. Nah itu, seandainya bukan kita keinginan, kita tidak punya RBW, mungkin tidak perlu kita dalami itu mengenai adanya itu. Ya mungkin usaha lainnya, itu yang kita usaha lain, karena itulah kita punya hobi. Bahasa hobi itu kita punya gedung. Jelas kita itu terfokus ke situ, memikirkan mengenai adanya gedung walet saudara, karena hobi dan punya hasil. Ya, ada hobi saudara kita, bukan banyak macam namanya hobi. Nah, ketergantungan dari saudara. Nah, jadi itulah inspirasi yang saya berikan saudaraku mengenai adanya pertanyaan saudara, apa bisa terjadi bang? Ada telur, ada walet satu bertelur tetapi hanya satu, bukan satu pasang, hanya satu. Kan biasanya itu sarang saudaraku ya ada dua penghuninya, jantan betina, istilahnya perempuan laki. Kalau manusia ya perempuannya lakinya. Nah, akhirnya ini kawin, terjadi ada telur. Tetap pertanyaan saudara ini memang terjadi kayak itu, biasa terjadi ya guru bang. Ada telur satu, maksudnya ada telur
hanya satu burung di sarang. Ya, saya sudah jelaskan tadi secara mendetail, secara merinci. Sisa saudara itu menginspirasikan ya, mengedukasikan gimana pemikiran saudara. Saya sudah pecahkan pertanyaan saudara. Ya, kalau mengenai adanya ini itu ya walau alam saudaraku ya, karena saya saudarakan dan saya pernah rasakan ini yang pertanyaan saudara saya dapatkan di rumah. Saya sudah jelaskan juga tadi bahwa di rumah itu saudaraku pernah juga saya dapatkan itu satu walet tetapi ada telur dua dan sampai lahir itu anak, dan anak itu selama semua terbang ya walau alam. Itulah pertanyaan, itulah jawaban saudara karena saya pernah rasakan juga ya. Oke, jadi terima kasih banyak saudaraku. Itulah pembahasan saudaraku mengenai adanya pertanyaan. Saya sudah hadirkan pertanyaannya ya. Jadi itu pertanyaan-pertanyaan saudara kita yang belum saya sempat jawab. Mohon maaf saudaraku ya. Lain waktu saya akan angkat pertanyaan saudara. Ya insya Allah, sabar-sabarlah insya Allah. Karena banyak pertanyaan sebelumnya saudaraku yang saya harus angkat mengenai adanya di dunia perwaletan secara alami, di dunia perwaletan secara alamiah. Nah, itu yang kita inginkan saudaraku adalah hasil. Oke, terima kasih banyak saudaraku atas jawabannya, maksudnya soalnya karena saya sudah jawab secara mendetail. Jadi mohon maaf saudaraku kalau ada kata-kata saya terselip salah. Adanya manusia biasa saudaraku tidak lepas dari hilap. Ya, tidak ada manusia sempurna. Nah, ya kalau saudara mencari kesempurnaan itu yang menciptakan ini bumi, menciptakan itu walet, menciptakan saudara. Nah, begitupun juga menciptakan seisinya ini bumi. Oke, sekali lagi mohon maaf kalau ada kata-kata saya salah terselip. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya berikan saudaraku. Kedepannya mudah-mudahan lebih baik daripada yang kemarin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga sukses selalu tanpa terkecuali mulai Sabang sampai Merauke. Mantap.